Sonic the Hedgehog 3 yang rilis pada Desember 2024 ini tuh dapat sambutan yang gokil banget dari fans dan kritikus. Banyak yang bilang film Sonic terbaik sejauh ini, bahkan ada yang nyebut sebagai adaptasi video game paling keren setelah dikritik habis-habisan dari dua film utamanya. Nyatanya pihak produksi film ini mendengarkan kritik dari fans tuh dengan sangat baik ya. Seharusnya selamat datang di channel Kliksoft dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Minsters mau bahas film Sonic yang ketiga yang baru aja rilis tuh kalau nggak salah pertengahan Desember ini, tapi Minsters itu baru sempat nonton, dan film Sonic ini juga jadi salah satu tontonan keluarga yang bagus buat akhir tahun. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Fans franchise Sonic memuji bagaimana film ini menutup trilogi dengan epik, sementara kritikus mengapresiasi peningkatan yang signifikan secara cerita, visual, dan karakterisasi. Banyak yang bilang kalau film ini bukan hanya memenuhi ekspektasi tapi juga berhasil membawa franchise-nya ke level yang baru. Ada juga kritikus yang menyebut Sonic ketiga ini sebagai salah satu adaptasi video game terbaik sepanjang masa karena berhasil memadukan nostalgia dan modernitas. Dari segi visual, film ini benar-benar naik level dibandingkan dua film-film sebelumnya. Efek spesialnya top notch, bahkan ngalahin film-film Marvel terbaru. Film ini jauh lebih matang dibandingkan dua film sebelumnya. Efek CGI-nya terasa sangat mulus dengan penggambaran dunia dan karakter yang lebih hidup. Adegan pertempuran film ini digarap dengan sangat detail, memberikan kesan yang lebih sinematik. Fans khususnya terkesima dengan bagaimana Chaos Emeralds divisualisasikan, lengkap dengan efek yang membuatnya terlihat lebih magis sekaligus berbahaya dibandingkan dengan film pertama dan kedua. Sonic 3 terasa seperti sebuah karya blockbuster besar yang siap bersaing dengan film-film superhero kelas atas. Salah satu highlight filmnya adalah kemunculan Shadow the Hedgehog yang disuarain sama Keanu Reeves. Banyak yang muji penampilannya yang keren. Abis kemunculan Shadow the Hedgehog ini sebagai karakter baru adalah highlight utama dari film ini. Suara Keanu Reeves sebagai Shadow mendapat banyak pujian karena berhasil menggambarkan sisi gelap misterius karakter tersebut. Fans merasa bahwa Shadow benar-benar dihidupkan dengan sempurna dari dialog hingga aksi-aksi yang intens. Konflik antara Sonic dan Shadow ini jadi pusat cerita dengan dinamika yang bikin kita para penonton itu nggak bisa berpaling dari layar. Cerita di Sonic Hedgehog 3 ini lebih dewasa dan emosional dibandingkan film sebelumnya. Ada momen-momen yang benar-benar menyentuh, terutama dalam hubungan Sonic dan Tails dan juga Knuckles. Hal ini tuh menunjukkan konflik internal Sonic digarap dengan apik, menunjukkan sisi manusiawi dari karakter biru ini. Sementara itu Dr. Robotnik alias Dr. Eggman yang kembali tampil kali ini terasa lebih jahat dan licik, memberikan tantangan yang lebih berat bagi Sonic dan timnya. Dari awal hingga akhir film ini punya tempo yang pas, adegan aksinya memicu adrenalin, sementara momen-momen tentang keberhasilan memberikan kedalaman emosional memadukan antara humor khas Sonic dan juga ketegangan dari konflik dengan Shadow yang membuat film ini terasa jadi seimbang. Fans lama juga senang dengan banyaknya Easter eggs dari game klasik Sonic, termasuk penampilan singkat seperti Roll the Bed. Walaupun mendapat banyak pujian, gak sedikit juga yang memberikan kritik. Beberapa kritikus merasa bahwa durasi film ini terlalu panjang, membuat beberapa adegan terasa bertele-tele. Ada juga yang menyebutkan kalau subplot tentang Chaos Emeralds ini kurang digali lebih dalam. Sementara itu, sebagian fans merasa bahwa karakter lain seperti Tails dan Knuckles juga kurang mendapatkan porsi cerita yang lebih dibandingkan Sonic dan juga Shadow. Ya, karena menurut Minsters sendiri memang Sonic ketiga ini fokusnya adalah Sonic dan Shadow ya. Nah, dibandingkan dua film sebelumnya, Sonic Hedgehog 3 ini dianggap sebagai film yang terbaik. Film pertama memperkenalkan Sonic dengan nuansa yang ringan dan fun, sementara film kedua memperluas dunia Sonic dengan kehadiran Tails dan juga Knuckles. Sonic 3 menyempurnakan semuanya, menggabungkan aksi yang lebih megah, cerita yang lebih kompleks, dan juga visual yang lebih memukau. Sonic the Hedgehog 3 ini adalah puncak dari trilogi yang solid. Fans itu puas dengan bagaimana cerita Sonic dan teman-temannya dibawa ke klimaks yang epik. Kritikus juga mengakui bahwa film ini berhasil mengangkat standar untuk adaptasi video game. Setelah film ini, fans berharap bisa lebih banyak melihat cerita spin-off terutama tentang Shadow atau bahkan karakter baru seperti Silver the Hedgehog. Franchise Sonic di layar lebar itu ya jelas masih punya masa depan yang cerah. Nah, Shadow the Hedgehog itu nggak cuma jadi favorit karena desainnya yang keren, warna hitam dan merah, sepatu jet boost dan aura misteriusnya yang bikin dia stand out, tapi yang bikin Shadow begitu menarik adalah sifatnya yang beda jauh sama Sonic. Kalau Sonic itu ceria, penuh semangat, dan juga bercanda, Shadow itu kebalikannya ya, dia dingin, serius, dan punya vibes anti-hero yang bikin orang penasaran. Dia nggak peduli aura atau moral kayak pahlawan pada umumnya karena dia lebih fokus sama isinya sendiri. Jadi Shadow itu kayak karakter yang cool guy yang suka bertindak sendirian tapi diam-diam punya hati yang dalam. Nah, cerita Shadow ini makin emosional karena ada hubungannya sama Maria Robotnik. Maria Robotnik itu adalah cucunya Profesor Geralt Robotnik ya, ilmuwan jenius yang bikin Shadow sebagai ultimate life form. Geralt itu sebenarnya bikin Shadow untuk tujuan penelitian, tapi dia tuh juga pengen menyelamatkan Maria yang punya penyakit genetik fatal yang bernama Neuroimmune Deficiency Syndrome atau NIDS. Sayangnya Maria itu nggak sempat diselamatkan karena insiden tragis di Ark. Jadi Shadow itu tuh kayak harapan terakhir dari Geralt buat menyelamatkan dunia setelah semua tragedi yang terjadi. Koneksi emosional antara Maria dan Shadow itu bikin cerita mereka lebih dalam, gak cuma sekedar pertarungan biasa. Makanya fans suka banget sama karakter ini karena dia punya backstory yang tragis dan lebih bermakna. Maria dan Shadow juga punya hubungan yang dekat banget, kayak sahabat atau bahkan kayak saudara. Maria itu yang ngasih Shadow ya tujuan hidup pertama kali, yaitu untuk membawa kedamaian ke dunia. Tapi tragisnya Maria ini meninggal waktu masih muda karena ditembak di stasiun luar angkasa Ark saat serangan militer GUN atau Guardian Units of Nations. Momen kematian Maria ini yang jadi turning point buat Shadow.
Shadow. Sebelum meninggal, Maria minta Shadow untuk melindungi bumi dan bikin dunia jadi tempat yang damai. Karena itu Shadow punya konflik internal besar. Dia pengen balas dendam atas kematian Maria, tapi di sisi lain dia pegang pesan Maria buat jaga kedamaian. Hal ini bikin karakter Shadow itu terasa lebih kompleks banget, gak cuma hitam putih tapi penuh dilema. Min Source tuh awalnya skeptis berat ya sama film Sonic nih ya, karena emang sih Min Source tuh gak nonton 2 film sebelumnya. Jujur aja di pikiran Min Source tuh Sonic sebelumnya kayak apa banget sih, apalagi dari segi visualnya yang biasa aja. Tapi pas lihat film ketiganya ini ya ampun, langsung keangkat dong interestnya Min Source gara-gara visualnya beneran cakep. Di film ketiga ini si gayanya tuh top banget, detail tiap karakter animasi terasa lebih hidup dan setting dunia filmnya kelihatan lebih megah. Tapi ya tetap ada catatan nih, karena ini perpaduan antara CGI sama manusia asli menurut Min Source malah jadi kayak agak aneh, terutama di facial expressionnya yang gak nyambung. Pas karakter CGI kayak Sonic, Tails atau Shadow lagi berinteraksi sama manusia asli, rasanya kayak beda dunia banget. Facial expression kartun kan lebih exaggerated dan playful, sementara manusia tuh lebih realistis, jadi agak nggak nyatu gitu feelnya. Coba deh kalau animasi ini tuh full 3D, full animasi semua ya, pasti kan lebih match gitu semuanya. Yang bikin Min Source akhirnya enjoyable banget nonton ceritanya adalah si Shadow itu backstory-nya dalam banget, emosional banget, bikin hati berasa diaduk-aduk. Shadow punya fate yang dark banget tapi tetap relatable, dan perjalanan emosinya tuh berasa banget. Walaupun ceritanya tuh fun dan ringan, ya emang filmnya tuh cocok banget buat anak kecil, tapi bagian Shadow tetap punya kedalaman yang bikin orang itu dewasa juga bisa lebih appreciate banget. Jim Carrey nih apalagi tuh emang gak ada duanya dalam hal berakting, terutama buat karakter yang unik dan eksentrik kayak Dr. Eggman dan Garrett Robot nih di Sonic Hedgehog 3 ini. Artinya tuh bener-bener bikin semua orang tuh tertawa sekaligus kagum. Walaupun Eggman dan Geralt itu karakter yang beda banget, Jim Carrey itu berhasil bikin kedua karakter itu berhasil menampilkan sisi gila, lucu, dan juga sedikit agak ngaco yang jadi ciri khasnya. Kelihatan banget dia tuh enjoy banget mainin karakter ini. Ekspresinya selalu bikin over the top, bikin penonton gak bisa berhenti ketawa. Dia juga punya cara buat ngeselin tapi tetap lucu, jadi bikin kita tuh suka sama karakter yang jahat satu ini. Nah, kalau sebagai Geralt Robot nih yang merupakan kakek dari Eggman, Jim Carrey ini nyuguhin sisi yang lebih serius dan misterius, tapi tetap ada unsur dramanya yang gak ninggalin sisi ekspresif khas dirinya. Walaupun vibe-nya itu ya sedikit lebih tenang dibandingkan Eggman, kita tetap bisa merasakan kehadiran Jim Carrey yang besar banget. Gaya aktingnya bisa dibilang teater banget, jadi dia berhasil banget membawa dua karakter ini jadi kayak sosok yang gak terpisahkan. Pada akhirnya, meskipun karakter ini beda banget ya, Jim Carrey ini tetap berhasil membawa mereka dengan cara yang keren banget, dan juga ngebuat penonton itu tetap nyambung sama ceritanya. Karena vibes dari dua karakter ini tetap punya benang merah yang bikin aktingnya itu jadi sejalan. Nah, Dr. Eggman dan Shadow ternyata memberikan pengorbanan yang bikin kita para penonton tuh terharu banget ya pas endingnya. Meskipun keduanya awalnya tuh dikenal sebagai karakter yang antagonis, tapi ya kenapa mereka bisa sampai ngorbanin diri. Nah, untuk Dr. Eggman, meskipun dia dikenal sebagai musuh bebuyutan Sonic yang selalu punya rencana jahat, di film ini kita tuh bisa melihat sisi lain dari dirinya. Dr. Eggman sebenarnya punya motif pribadi yang lebih dalam. Saat dia berhadapan dengan Shadow dan melihat seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan, dia akhirnya menyadari bahwa semua yang dilakukan ternyata cuma mengarah pada kehancuran. Di titik ini, dia mulai mikir tentang akibat dari semua tindakannya, dan akhirnya dia memilih untuk mengorbankan diri. Dan itu tunjukin kalau meskipun dia itu jahat, dia masih punya sisi manusiawi yang bikin kita para penonton bisa sedikit merasa empati, bahkan menghargai keputusan dia yang gak egois. Sedangkan untuk Shadow, pengorbanannya itu jauh lebih emosional. Karakter Shadow ini sebenarnya udah lama dikenal sebagai sosok yang penuh dengan konflik batin, terutama soal masa lalunya yang melibatkan Maria, seseorang yang sangat berarti buat dia. Di Sonic 3, pengorbanan Shadow-nya benar-benar terasa personal. Dia rela mengorbankan diri dia demi melindungi dunia dan juga Sonic, meskipun dia punya kesempatan buat mengejar balas dendam. Pengorbanan ini langsung mengingatkan kita pada hubungan emosional dia dengan Maria yang udah lama hilang. Maria adalah orang yang selalu percaya pada Shadow, dan dia ngerasa bertanggung jawab untuk melindungi agar tidak jadi tempat yang lebih buruk. Bahkan, kalau itu berarti harus mengorbankan dirinya, itu adalah momen yang bikin kita para penonton ngerasa benar-benar tersentuh, karena kita bisa merasakan betapa dalamnya rasa kehilangan dan pengorbanan yang dia rasain. Jadi ya, kenapa pengorbanan mereka ini menyentuh hati kita para penonton? Ya, karena di balik karakter jahat mereka ada sisi kemanusiaan yang tampak nyata. Mereka itu gak cuma sekedar tokoh antagonis yang pengen menghancurkan segalanya, tapi juga punya perjuangan batin, penyesalan, dan juga pemahaman. Hal itu yang membawa mereka ke keputusan untuk mengorbankan diri yang lebih jauh, dan kebaikan mereka tuh jadi lebih besar kelihatannya. Itu yang bikin karakter mereka jadi lebih kompleks dan membuat kita itu sebagai penonton tuh bisa relatable banget sama perjuangan mereka. Terus pertarungan terakhirnya, waduh jangan ditanya, itu epic banget gak sih? Min Source tuh sampai ngelongo gitu loh ngeliat visualnya yang super keren dengan efek CGI yang bikin semuanya kelihatan megah. Adegan fight-nya bikin deg-degan, ditambah lagi soundtrack-nya tuh yang nge-boost vibes-nya itu makin intens. Di akhir film, kita nggak diperlihatkan secara eksplisit bahwa Shadow itu bener-bener mati ya. Ini tuh masih jadi ruang terbuka untuk kemungkinan kemunculannya kembali, terutama mengingat betapa pentingnya dia sebagai karakter dalam franchise Sonic. Nah, untuk Dr. Eggman, meskipun dia mengorbankan diri dalam momen yang cukup dramatis, dia sebenarnya nggak mati sih. Dalam beberapa adegan setelah pengorbanannya, kita masih bisa melihat kemungkinan bahwa dia itu bisa aja selamat, mengingat karakter Eggman ini yang super cerdik, licik, dan dia tuh sering meloloskan diri dari situasi sulit. Ya, sangat mungkin kalau dia itu akan kembali lagi di film berikutnya dengan cara yang tidak terduga. Jadi meskipun pengorbanannya itu besar, kemungkinan dia masih hidup tuh sangat terbuka lebar. Dan ya, highlight terbesar buat Min Source ini ada di post credit scene-nya waktu Amy Rose muncul, itu langsung boom. Langsung deh nostalgia banget kan. Si Amy
Amy Rose ini kan digadang-gadang sebagai pacarnya si Sonic ini ya, jadi kayak bonus aja buat para fans lama yang udah nunggu lama kemunculannya di layar lebar. Ini tuh momen manis banget buat menutup film. Nah, kesimpulannya walaupun Sonic 3 ini tuh ceritanya fun dan ringan, visualnya jauh lebih matang dibandingkan dua film sebelumnya, dan cerita Shadow tuh dibikin lebih versinya tuh lebih gelap dan juga lebih ngena secara emosional. Jadi buat yang belum nonton ya, Minsor saranin ya kalian itu harus nonton karena ada banyak elemen yang surprising dan enjoyable banget. Nah, untuk secara keseluruhan, Minsor bakal kasih rating 8/10 buat Sonic the Hedgehog 3. Film ini berhasil menyajikan visual yang jauh lebih baik dari dua film sebelumnya, dan ceritanya meskipun ringan tetap punya elemen emosional yang kuat, terutama dengan karakter Shadow yang ngena banget. Post credit scene-nya itu muncul juga jadi tambahan manis buat para fans lama yang nungguin karakter Amy Rose muncul. Namun ada sedikit kekurangan di bagian interaksi antara CGI dan manusia asli yang kerasa agak nggak nyatu, terutama di ekspresi wajah yang kadang bikin filmnya tuh jadi aneh. Tapi overall film ini tuh worth to watch banget, terutama buat para penggemar Sonic dan animasi 3D. Gimana menurut kalian yang udah nonton film Sonic Hedgehog 3? Apakah visualnya juga keren seperti yang kalian lihat atau seperti yang Minsor puas? Atau ada bagian lain yang menurut kalian lebih menarik untuk bisa lebih dibahas? Langsung aja kalian komen aja di bawah dan kita bakal ngobrol bareng ya. Seperti biasa kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Clickstars untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu yang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video kita kalau kita juga udah update. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan berita dan juga update konten fresh setiap harinya. See you!